Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Dinda. Di video kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 5 muatan IPA. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, and comment di channel Bu Dinda, Dinda OESPD. Terima kasih sebelumnya. Anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang alat gerak pasif pada manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat gerak aktif pada manusia, yaitu otot. Otot adalah jaringan pada tubuh manusia yang menempel pada tulang dan berfungsi untuk menggerakkan tulang. Itulah mengapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif, karena tanpa otot tulang kita tidak bisa bergerak. Nah, otot sendiri itu bisa bergerak dengan melakukan dua gerakan, yaitu gerakan kontraksi dan gerakan relaksasi. Gerakan kontraksi adalah gerakan saat otot berada di keadaan pendek atau tegang. Nah, sehingga tulang-tulang atau rangka tubuh manusia itu bisa bergerak. Sedangkan relaksasi adalah keadaan di mana otot itu kembali ke keadaan semula, atau dengan kata lain, otot dalam keadaan memanjang atau mengendur. Nah, dari sini silahkan menyimak videonya lebih lanjut. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Namun fungsi yang paling utama yaitu menggerakkan tulang. Sedangkan fungsi-fungsi yang lain yaitu menggerakkan organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, alat pencernaan, dan lain-lain. Fungsi yang lain yaitu mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja dan tidak disengaja. Gerakan yang disengaja itu seperti ketika kita menggerakkan tulang, dan itu dilakukan secara sadar. Contohnya seperti berjalan, membungkuk, memutar lengan, memegang, mengangkat, dan lain-lain. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga menggerakkan organ-organ yang tidak kita sadari. Maka gerakan yang terjadi itu bergerak secara otomatis. Contohnya apa? Gerakan yang tidak disengaja yaitu pernapasan, gerakan pencernaan, detak jantung, dan lain-lain. Macam-macam otot. Otot manusia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot telurik. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kita sadari. Otot ini bekerja dengan pengaruh syaraf tak sadar atau syaraf otonom. Bentuk dari otot ini yaitu gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan memiliki satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, terletak pada organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan alat pencernaan. Yang kedua, waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Yang ketiga, bentuknya gelendong dan hanya memiliki satu inti sel di tengah. Selanjutnya, gerakannya tidak diperintah oleh otak dan biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Macam otot selanjutnya yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia.
dan biasanya otot ini digunakan dalam pergerakan. Otot ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Dan otot ini dinamakan lurik karena bentuknya yang memiliki sisi gelap dan terang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik. Otot lurik yang pertama memiliki ciri-ciri melekat pada rangka atau tulang. Yang kedua, bekerja secara sadar, diperintah oleh otak. Yang ketiga, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Dan yang keempat, inti selnya berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus, atau dengan kata lain, otot yang bekerja tanpa istirahat. Otot ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Dan bentuk otot ini itu perpaduan antara otot polos dengan otot lurik. Ciri-ciri otot jantung yang pertama yaitu terletak pada organ jantung. Yang kedua, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang ketiga, bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Yang keempat, otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Dan yang terakhir, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi cedera pada otot seperti kram, nyeri, atau cedera lain yang cukup menyakitkan. Lalu, bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan atau olahraga rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang terakhir, meringankan nyeri otot dengan krim pereda nyeri. Demikian anak-anak penjelasan video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat ya, dan selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.